Ketika sebuah salib ditegakkan bukan untuk tujuan keagamaan dan sebuah pesta diselenggarakan bukan untuk sebuah kesenangan, maka ada yang salah di balik dua hal yang kontradiksi ini. Dan itulah yang terjadi pada film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita. Pada video ini, saya, Iza Syafina Srapita Hasibuan, Stambuk 24 kelas Aleguel, akan menganalisis film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita dengan menggunakan perspektif sejarah sosial serta mengaitkannya dengan artikel Benedict Anderson yang berjudul The Problem of Race. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana warisan kolonial masih mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia hingga masa kini, khususnya dalam persoalan agraria, pangan, dan ketimpangan sosial. Adapun sinopsis daripada film yang menjadi analisis saya, yang pertama dimulai dengan mengangkat kisah masyarakat adat Papua yang sedang menghadapi ancaman besar terhadap tanah dan hutan mereka akibat proyek strategis nasional di bidang pangan dan energi. Sejak awal, film melihatkan rombongan masyarakat suku Awiyu yang membawa sebuah salib kayu raksasa setinggi sekitar 17 meter. Salib tersebut bukan sekedar simbol agama, tapi lambang perlawanan terhadap masuknya perusahaan dan proyek pemerintah ke wilayah adat mereka. Lanjut, film menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia berencana membuka sekitar 2,5 juta hektar hutan di Papua untuk dijadikan kawasan sawah, perkebunan tebu, dan bioetanol, perkebunan sawit, serta peternakan. Proyek ini disebut sebagai upaya mendukung ketahanan pangan dan energi sosial, tapi di sisi lain menimbulkan kekhawatiran besar bagi masyarakat adat karena mengancam ruang hidup mereka. Selain gerakan salib merah yang dilakukan suku Ayu, film juga menampilkan perjuangan suku Muyu yang memiliki perlawanan melalui pesta babi. Tradisi tersebut telah dipersiapkan selama 10 tahun sebagai simbol persatuan dan perlindungan tanah adat. Babi-babi dipelihara sejak kecil, dilepas ke hutan, lalu diburu kembali dalam pesta sebagai bentuk penghormatan terhadap alam dan leluhur. Tradisi ini sekaligus menjadi pesan bahwa hutan harus tetap dijaga karena menjadi bagian dari kehidupan mereka. Film kemudian mengikuti kisah 5 tokoh dari berbagai daerah di Papua Selatan yang mengalami dampak langsung maupun ancaman dari proyek tersebut. Yasinta Mawen dari distrik Ilwayap menceritakan bagaimana hutan dan rawa yang menjadi sumber kehidupan masyarakat sudah dibuka untuk proyek sawah. Natalis Buer dari distrik Tanah Miring menjelaskan bahwa sawah yang dibangun justru tidak dapat dimanfaatkan masyarakat Papua karena mereka tidak memiliki modal benih maupun pupuk untuk mengelolanya. Selanjutnya, Vincent Kuipalo dari distrik Jagebob menggambarkan bagaimana tanah adat mereka terancam menjadi kawasan perkebunan tebu sekaligus lokasi pembangunan markas militer. Kehadiran tentara dalam proyek pembangunan membuat masyarakat merasa takut karena tanah adat mereka semakin sulit dipertahankan. Frankie Woro dari distrik Pofi memperlihatkan bagaimana perusahaan sawit mulai memasuki kawasan hutan adat yang selama ini menjadi tempat berburu dan mencari kebutuhan hidup masyarakat. Sedangkan Willem Kimco dari distrik Warokopoko menunjukkan kekhawatiran masyarakat yang belum terkena proyek tapi sudah mulai mempersiapkan diri agar tidak mengalami nasib yang sama. Film juga mengungkapkan keterlibatan perusahaan-perusahaan besar dalam proyek ini serta menggambarkan bagaimana masyarakat adat sering mengalami intimidasi, tekanan, bahkan pemaksaan untuk menyerahkan tanah mereka. Kehadiran alat berat dan aparat keamanan memperlihatkan bahwa pembangunan dilakukan dengan pendekatan yang tidak melibatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak atas wilayah tersebut. Di akhir film diperlihatkan aksi demonstrasi masyarakat adat Papua di Jakarta bersama tokoh agama dan pimpinan keagamaan yang menolak proyek tersebut. Film menutup kisahnya dengan pesan bahwa kolonialisme tidak selalu berbentuk penjajahan oleh bangsa asing, tapi dapat muncul dalam bentuk penguasaan tanah, eksploitasi sumber daya alam, dan pengabaian hak masyarakat
atas nama pembangunan yang dilakukan oleh negara sendiri. Lalu bagaimana kita menganalisis film tersebut menggunakan perspektif sejarah sosial? Jika dianalisis menggunakan perspektif sejarah sosial, film ini menunjukkan bahwa sejarah bukan tentang kebijakan pemerintah atau tokoh-tokoh besar, melainkan tentang pengalaman hidup masyarakat biasa yang terdampak oleh perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Film ini berusaha menghadirkan suara masyarakat adat Papua yang selama ini jarang menjadi pusat perhatian dalam pembangunan nasional. Hal yang pertama yang terlihat adalah hubungan masyarakat adat dengan hutan yang sangat erat. Hutan bukan sekedar sumber ekonomi, tapi juga ruang budaya, tempat hidup, dan bagian dari identitas mereka. Bagi masyarakat Papua, hutan menyediakan makanan, bahan bakunan, obat-obatan, tempat berburu, hingga tempat yang dianggap suci. Karena itu, ketika hutan dibuka untuk kepentingan industri, yang hilang bukan hanya pepohonan, tapi juga sistem kehidupan yang telah diwariskan secara turun-menurun. Di film juga diperlihatkan adanya perubahan struktur sosial akibat masuknya proyek pembangunan. Sebelum proyek berlangsung, masyarakat hidup dengan memanfaatkan hutan, rawa, dan dusun, juga sagu secara mandiri. Namun, setelah proyek masuk, masyarakat kehilangan akses terhadap sumber kehidupan mereka. Bahkan sebagian dipaksa menyesuaikan diri dengan sistem pertanian sawah yang sebenarnya bukan bagian dari wilayah mereka dan bukan budaya mereka. Selain itu, film memperlihatkan adanya ketimpangan kekuasaan antara masyarakat adat dengan negara dan perusahaan besar. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sementara perusahaan datang dengan dukungan pemerintah dan aparat keamanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa posisi masyarakat adat sangat lemah dalam mempertahankan hak atas tanah mereka. Perspektif sejarah sosial juga terlihat dari bagaimana masyarakat melakukan perlawanan. Mereka tidak melakukan perang senjata, melainkan menggunakan simbol budaya seperti sarip merah dan adat pesta babi sebagai bentuk mempertahankan identitas dan wilayahnya. Salib ditancapkan di hutan adat sebagai tanda larangan bagi perusahaan memasuki wilayah tersebut, sedangkan pesta babi menjadi simbol bahwa tanah dan hutan adalah bagian dari kehidupan yang harus dijaga bersama. Film ini juga menunjukkan bahwa pembangunan dapat menciptakan perubahan sosial yang sangat besar. Masyarakat yang sebelumnya hidup dari hutan dipaksa bergantung pada sistem ekonomi baru yang belum tentu dapat mereka ikuti. Banyak masyarakat Papua yang akhirnya tidak memperoleh manfaat dari proyek pembangunan karena keterbatasan modal, akses pekerjaan, maupun kesempatan ekonomi. Bahkan lapangan kerja lebih banyak dinikmati oleh pendatang dibandingkan masyarakat asli Papua. Melalui sudut pandang sejarah sosial, film ini memperlihatkan bahwa pembangunan tidak selalu menghasilkan kesejahteraan bagi semua pihak. Ada kelompok yang memperoleh keuntungan besar, tapi ada juga kelompok yang kehilangan ruang hidup, identitas budaya, dan sumber penghidupan mereka. Oleh karena itu, film ini mengajak penonton melihat sejarah dari sisi masyarakat kecil yang mengalami langsung dampak kebijakan negara. Secara keseluruhan, film Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita menunjukkan bahwa persoalan di Papua bukan hanya konflik mengenai lahan, melainkan konflik hak hidup, budaya, identitas, dan keadilan sosial. Inilah yang menjadikan film tersebut sangat relevan untuk dianalisis melalui perspektif sejarah sosial. Lalu bagaimana hubungan film Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita dengan artikel The Problem of Rice karya Benedict Anderson? Tahukah kita bahwa sejarah seringkali berulang? Yang berubah hanyalah tokoh, tempat, dan waktunya. Menurut saya, apa yang sedang dialami masyarakat Papua saat ini memiliki pola yang sangat mirip dengan apa yang terjadi masyarakat Jawa pada masa kolonial hingga pendudukan Jepang, sebagaimana dijelaskan Benedict Anderson dalam artikelnya The Problem of Rice. Dalam artikel tersebut, Anderson menjelaskan bahwa sejarah pedesaan di Jawa selama lebih dari 1 abad dipenuhi oleh persoalan pertumbuhan penduduk, kemiskinan, hutang, dislokasi sosial, serta kemunduran ekonomi akibat kebijakan negara yang menjadikan desa sebagai penyokong kepentingan politik dan ekonomi penguasa. Sistem tanam paksa pada masa kolonial dan kebijakan penyerahan wajib beras pada masa kependudukan Jepang membuat
petani semakin terikat pada sistem ekonomi modern, tapi tidak pernah benar bisa menikmati hasil kerja mereka sendiri. Ketika Jepang menduduki Indonesia, pemerintah militer menerapkan kebijakan penyerahan wajib beras dengan harga yang sangat mudah. Tujuan utamanya adalah menjamin kebutuhan pangan tentara dan birokrasi pemerintahan, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Anderson menunjukkan bahwa kebijakan tersebut membuat rakyat desa menanggung beban yang sangat berat demi kepentingan negara. Bahkan dalam sidang Sanyo Kaigi muncul kesaksian yang sangat menyentuh. Para petani berkata, kami yang menanam padi, tetapi kami sendiri yang tidak bisa memakannya. Kalimat sederhana ini menggambarkan ironi yang besar, yaitu masyarakat yang menghasilkan pangan justru menjadi pihak yang paling menderita akibat kebijakan negara. Jika kita melihat film Pesta Babi, kolonialisme di zaman kita, pola yang sama kembali terjadi di Papua. Pemerintah membangun proyek pangan, perkebunan sawit, bioetanol, dan peternakan dengan luas sekitar 2,5 juta hektar atas nama kepentingan nasional dan ketahanan pangan. Namun masyarakat adat Papua justru merasa bahwa proyek tersebut bukanlah kepentingan mereka. Yang mereka rasakan adalah kehilangan hutan, dusun, sagu, tempat berburu, rawa, dan tanah adat yang mereka jaga dan menjadi sumber kehidupan mereka. Ironisnya, masyarakat yang tanahnya diambil juga tidak menjadi pihak yang paling menikmati hasil pembangunan tersebut. Dalam film diceritakan bahwa banyak masyarakat Papua tidak memiliki modal untuk mengelola sawah yang dibangun pemerintah. Sementara kesempatan kerja lebih banyak diisi oleh pendatang. Bahkan salah satu narasumber menyebutkan bahwa buruh digaji sekitar 2 juta rupiah per bulan dan masih dipotong biaya makan tanpa hari libur yang layak, sehingga mereka sulit menjalankan kehidupan sosial maupun ibadah mereka. Disinilah saya melihat kemiripan yang sangat kuat terjadi dengan apa yang diungkapkan petani Jawa pada artikel Anderson. Jika dulu petani berkata kami yang menanam padi tapi tidak bisa memakannya, maka di Papua situasinya dapat diibaratkan kami yang memiliki tanah tapi kami sendiri yang tidak menikmati hasil pembangunan atas tanah kami. Tanah mereka berubah menjadi proyek nasional, tapi manfaat dan ekonominya justru lebih banyak dinikmati oleh perusahaan besar dan kelompok yang memiliki modal. Anderson juga menjelaskan bahwa kalangan intelektual dan elit pemerintah pada masa itu cenderung menganggap pertanian dan penderitaan masyarakat desa itu akibat sementara dari perang dan pendudukan. Mereka gagal melihat bahwa masalah tersebut sebenarnya merupakan masalah struktural yang berasal dari sistem ekonomi dan hubungan kekuasaan yang tidak adil. Jurang antara elit dan rakyat desa semakin melebar karena mereka tidak memiliki cara pandang yang bersama terhadap persoalan tersebut oleh masyarakat bawahan. Hal yang sama dapat kita lihat dalam film ini. Banyak masyarakat Indonesia yang memandang kehadiran militer di Papua semata-mata sebagai upaya menjaga keamanan. Namun dari sudut pandang masyarakat adat, keberadaan aparat juga berkaitan dengan pengamanan proyek-proyek besar pemerintah dan investasi perusahaan di wilayah adat mereka. Selama puluhan tahun, operasi militer bergantung pada masyarakat Papua yang hidup dalam ketakutan sekaligus kehilangan ruang hidupnya akibat keegoisan dari perusahaan dan proyek gagal pemerintah. Film ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat Papua tidak menolak pembangunan secara mutlak. Yang mereka tolak adalah pembangunan yang mengabaikan hak adat, dilakukan tanpa persetujuan mereka, serta mengorbankan hutan yang menjadi sumber kehidupan dan identitas budaya mereka. Karena itulah mereka melakukan perlawanan melalui cara-cara budaya, seperti menancapkan salib merah di hutan adat dan menggelar pesta babi sebagai simbol mempertahankan tanah leluhur. Melalui artikel Benedict Anderson dan film Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita, dapat kita lihat bahwa kolonialisme ternyata tidak selalu hadir dalam bentuk penjajahan oleh bangsa asing, dan kolonialisme juga dapat hadir melalui penguasaan tanah, eksploitasi sumber daya alam, serta pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan nasional tapi mengabaikan suara masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Oleh karena itu, menurut saya, film ini menjadi pengingat bahwa pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari luasnya proyek atau besarnya investasi, tapi juga menjadi pertimbangan atas penghormatan hak masyarakat lokal dan menjaga lingkungan hidup serta memberikan manfaat yang adil yang selama ini mereka dapatkan dari menjaga tanah dan hutannya. Sekian presentasi dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.